demo pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dan pemekaran Luwu Raya sebagai provinsi di depan kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar berujung ricuh. Kericuhan itu diwarnai aksi saling melempar batu dari arah pendemo dan dari dalam halaman kantor Gubernur Sulsel. Polisi dari Polsek Panakukang yang mengawali jalannya momen unjuk rasa tampak kewalahan melerai dua kelompok yang terlibat saling lempar. Jenderal Lapangan Aksi dari Aliansi Wijato Luwu, Adrian Syaputra mengatakan, awalnya unjuk rasa berlangsung damai di depan kantor orang nomor 1 di Sulsel itu. Demonstran, kata Ardiansyah, menyuarakan tuntutan agar Gubernur Sulawesi Selatan mempercepat pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dan pembentukan Provinsi Luwu Raya. Seiring berjalannya aksi unjuk rasa, terjadi gesekan dari pihak massa Wijato Luwu dan Satpol PP. Bahkan, Ardiansyah menyebut ada oknum pegawai yang mengarahkan anak panah busur ke arah mereka. Selain itu, kata dia, juga terdapat satu peserta aksi yang diduga dikeroyok oleh oknum Satpol PP. Ardiansyah juga menyesalkan aksi mereka tidak ditemui langsung Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Alasan ingin memisahkan wilayah administratif dari Provinsi Sulawesi Selatan, kata Ardiansyah, dilatar belakangi tidak meratanya pembangunan. Hal itu disebut Ardiansyah berbanding terbalik dengan kondisi pendapatan daerah di Luwu Raya. Terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Arwin Aziz, mengatakan kericuhan bermula saat pengunjuk rasa memaksa masuk ke halaman kantor. Padahal, kata Arwin, kantor Gubernur Sulawesi Selatan juga merupakan satu dari sejumlah objek vital yang ada. Ia pun berharap aksi unjuk rasa di masa mendatang dapat disampaikan dengan damai. Adapun akibat kericuhan itu, lanjut Arwin, menimbulkan korban luka di kubu petugas Satpol PP dan rusaknya fasilitas kantor. Arwin menampik tudingan Ardiansyah yang menyebut kericuhan dipicu adanya pemukulan peserta demo oleh anggota Satpol PP. Arwin mengatakan pendemo yang dianggap dikeroyok itu terjatuh saat memanjat pagar. Salah satu petugas Satpol PP yang terluka akibat pelemparan batu, Zulkarnain. Provos Satpol PP kantor Gubernur Sulawesi Selatan itu mengaku tidak menyangka akan terjadi lemparan batu dari luar kantor. Pantauan tribun pasca kericuhan terjadi, gerbang masuk kantor Gubernur Sulsel rusak digoyang pendemo. Aparat kepolisian dari Polsek Panakukang dan Sabara Polrestabes Makassar berjaga dengan mengerahkan 2 kendaraan taktis. Setiap momentum 23 Januari terus itu yang dimana dikenal terus kalau orang Wijato itu kemudian hari perlawanan rakyat. Maka dari itu yang masyarakat impikan di sana untuk bagaimana pembentukan Kabupaten Luwu Tengah, karena kita lihat jalur aksesnya dari Walen reklamasi yang kemudian satu provinsi dari pusat pemerintahan Kabupaten itu sangat jauh, sekitar 24 jam. Yang kedua, itu menjadi seharusnya Gubernur Sulawesi Selatan memikirkan itu pembentukan Provinsi Luwu Tengah. Yang kedua kan, mulai dari sejak lama ini perjuangan pemekaran Luwu Tengah sampai ada historis 2013 itu Walmas berdarah sampai beberapa korban. Sampai hari ini diganggukan untuk bagaimana percepatan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya. Kenapa bisa ada upaya untuk berpisah dari Sulsel? Upaya berpisah dari Sulsel itu karena di situ, karena kita lihat bahwa SDM dan sumber daya manusia dan sumber daya bisa itu kemudian dikelola di Luwu Raya. Maka dari itu yang kemudian dipisahkan, karena pemerataan pembangunan itu kemudian tidak terrealisasi di beberapa sektor Luwu Raya. Sedangkan APBD kita ketahui bahwa APBD kedua terbesar, penyumbang terbesar di Sulawesi Selatan itu dari Luwu Raya setelah Kota Makassar. Gitu. Artinya kenapa tidak untuk dari Luwu Raya buat provinsi sendiri untuk bagaimana dikelola itu APBD? Artinya ada ketidakadilan pembangunan ya? Ada ketidakadilan dan diskriminasi bahwa di sektor pendidikan dan lain-lain. Sedangkan kita ini kan anak-anak dari provinsi Selatan. Maka dari itu beberapa itu cita-cita yang kemudian diimpikan mungkin dari histori sejarah. Siswa ya, yang tergabung dalam IPMIL hari ini mereka memaksa untuk masuk ke kantor
perlu kami tekankan bahwa ini adalah objek vital negara, objek vital pemerintah. Tidak bisa seenaknya saja untuk diduduki dan seterusnya. Kami pada prinsipnya Satpol PP Provinsi hadir untuk menjadi benteng, mengawal wibawa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk tidak seenaknya seperti itu. Ada mekanismenya untuk menyalurkan aspirasi yang lebih baik, lebih santun, lebih bijak daripada harus merusak fasilitas umum, menghambat masyarakat yang akan melintas di depan kantor gubernur, sehingga itu menimbulkan banyak dampaknya masalah yang terjadi. Begitu kami berharap ke depan dari mahasiswa untuk menyalurkan aspirasinya agar lebih baik lagi, lebih santun lagi, lebih bijak lagi, dan berusaha untuk tidak merusak fasilitas yang ada di tempat ini dan fasilitas umum lain. Dari Pemprov sendiri tadi ada Satpol PP, apakah ada korban luka dari? Banyak, ada 6 orang sementara di poliklinik bisa diliput di sana. Ada boleh 5 orang, ya 5 orang. Itu kepalanya robek dan sekarang dijahit kepalanya. Dan ada beberapa luka-luka. Bahkan ada di sini sakit. Sini. Sini juga salah satu. Kena ya. Kami akhirnya mengirim semua personil yang terluka ke Poli. Pak, alhamdulillah sudah melakukan. Ini masih stop tadi katanya penyakit karena ada di pukul 1 orang. Oh, tidak ada. Yang perlu saya klarifikasi. Ya. Yang dikatakan dipukul itu adalah mahasiswa yang jatuh di pagar tadi. Dia manjat pagar, jatuh, ditolong oleh personil kami, dikerumuni dan ditolong. Tidak ada pemukulan. Hanya saja mereka terpancing, dianggap bahwa itu dipukuli sehingga mereka mulai melakukan pelemparan batu. Akhirnya banyak di antara kami yang korban. Karena kami tidak siap dengan posisi bahwa harus ada menghadapi lemparan dan sebagainya. Makanya mereka menghadapi mereka dengan tidak menggunakan perlengkapan safety, perlengkapan perlindungan tidak ada. Kami menghadapi mereka dengan persuasif, humanis. Namun mereka memulai melempar, akhirnya berjatuhanlah korban dari kami. Akhirnya kami mengambil posisi untuk mengerahkan dalmas desak yang kami lengkapi dengan tameng dan seterusnya. Luka tadi Pak Sukarno. Batu. Oh batu. Tiba-tiba saya tidak lihat batu langsung kena. Dari jarak jauh di belakang sekali dia lagi. Itu yang melakukan siapa itu Pak? Kita tidak tahu dari luar. Kita tidak melakukan pelemparan karena kita takutkan masyarakat di luar kena. Karena banyaknya masyarakat sipil di luar. Ya. Makanya kita cuma pukul mundur, bertahan saja. Ada batu, kita menghindar. Itu saja. Ada batu kita menghindar. Jadi dia leluasa melempar masuk. Kita nggak bisa karena takutkan di luar masyarakat banyak di luar, masyarakat sipil di luar macet apa gitu. Makanya kita bertahan terus begitu. Akhirnya saya kena. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.